Apakah kita ini saudara? Kenapa sih harus bertengkar? Kenapa kamu nggak mau sebutkan saudara sesama muslim? Kamu mau bilang saya bukan muslim? Gini, kamu tadi koar-koar, saya dengarkan. Aku mantau di tempatmu. Aku mau tidur, aku mantau nih. Koar-koar, katanya siapa yang ngurusin pengobatan, bla 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 bla. Saya lihat, kenapa saya ngurusin pengobatamu? Bener katanya Aris Pati ini. Kenapa orang yang sakit gue disangkut-sangkutkan? Kemarin kamu berantem sama Adi Gadabra, nggak ada kamu sangkut-sangkutkan. Kenapa giliran saya kok kamu sangkut-sangkutkan? Lah kemarin malam ketika saya di luar, saya sedang riado. Lah tiba-tiba kamu juga datang ke sana, nggak tahu, kamu tahu dari mana saya nggak tahu. Tiba-tiba kamu menghajar santri saya, terus kamu menghajar saya pun juga sudah diam. Lu sadar nggak? Saya kurang bagaimana sama kamu? Lu sadar nggak kalau banyak orang juga yang nggak suka sama kamu? Kita sudah tarung, ya dengan lari, dengan pulang, ya sudah tak. Habis itu tiap hari datang terus. Ya, kamu itu sebenarnya mau cari apa? Jadi ya, saya teriak-teriak apa? Ayo kita di luar, teriakan saya. Kamu nggak mau. Berarti di sini yang bikin gaduh siapa? Yang mau bikin gaduh di tempatmu siapa? Kamu sendiri. Coba kalau kamu, ya udah ayo keluar. Begitu dong. Lain. Kalau pengen dihormati, orang itu ya harus menghormati orang lain. Hormat, gerak. Ini udah hormat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover, dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan semoga juga bisa menjadi pengingat untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan, mengistiqomahkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, dari mana saja, monggo tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa tersambung silaturahmi, atau kalau pas saya lagi ke suatu daerah, semoga saja saya bisa minta kopi atau diizinkan untuk silaturahmi. Alhamdulillah, karena silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali barokahnya. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, di pagi hari yang bahagia ini saya ingin juga menyampaikan bahwa saya tidak punya akun Facebook. Jadi siapapun yang memakai foto saya,
memakai profil saya atau mengatasnamakan saya, itu semuanya penipuan. Sebab saya tidak punya Facebook. Saya tidak punya Facebook. Saya tidak pakai Facebook. Sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang tertipu dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan saya. Padahal saya tidak pernah punya Facebook. Ada yang tertipu katanya penggandaan uang. Padahal saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa yang namanya penggandaan uang itu tidak ada. Apalagi uang gaib. Uang gaib bisanya ya dipakai di alam gaib, bukan di alam nyata. Jadi tidak ada yang namanya penggandaan uang. Tidak ada yang namanya uang gaib. Jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan saya. Saya tidak punya akun Facebook. Admin saya sudah tertera di YouTube. Di setiap tayangan YouTube saya ada nomor admin untuk membeli aksesoris seperti cincin, sorban, gelang, tasbih, madu. Itu ada di akun resmi saya, Mbah Din. Makin keren aja Gus. Jangan muji saya, jadi penyakit ain nanti. Saya itu malah takut kalau dipuji, dan saya lebih senang dicaci. Sama kayak istri saya. Kalau istri saya memuji saya, itu saya takut. Ini pasti ada sesuatu hal nanti yang diminta. Tapi kalau marah-marah, saya malah seneng. Biasanya kalau marah-marah ini pengennya disayang. Tapi kalau muji-muji itu minta sesuatu. Alhamdulillah untuk semua saudaraku yang sudah hadir di room saya ini. Saya sengaja live di sini untuk bersilaturahmi. Saya tidak berniat untuk mencari permusuhan, karena buat saya saudara 1000 itu terlalu sedikit dan musuh 1 itu terlalu banyak. Jadi saya mohon maaf untuk semua saudara-saudaraku apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau perbuatan yang tidak mengenakkan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. NKRI harga mati. Tadi malam saya baru saja ditantang oleh seseorang yang minta pembuktian. Padahal saya tidak pernah mengatakan kalau saya itu sakti. Saya tidak pernah mengatakan kalau saya itu hebat. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebagai manusia hanya sekedar hamba, kaulo, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita, Allah ciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup kita, mati kita, semuanya ibadah kita itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, atau tontonan yang mungkin tidak mengenakkan, atau seolah-olah terlihat seperti saya itu sok sakti dan lain sebagainya. Padahal ketika ada orang yang datang meminta doa kepada saya, lisan saya mendoakan orang itu, tetapi hakikatnya saya membersihkan diri saya sendiri. Saya mendoakan diri saya sendiri, karena kemampuan saya hanya berdoa. Jadi doa itu saya sampaikan kepada saudara-saudara kita, meminta kepada Allah
itu sebenarnya untuk mendoakan diri saya sendiri. Karena saya yakin setiap kita berbuat baik, kebaikan itu pada akhirnya juga akan kembali kepada diri kita. Nah, ketika saya mendoakan saudara-saudara kita dengan kebodohan saya, dengan kefakiran saya dan kelemahan saya, lalu dianggap ketika mendoakan orang itu saya seperti lain sebagainya, saya besar-besarnya. Tidak ada kesaktian, tidak ada kehebatan yang ada di dalam diri saya. Kalau panjenengan merasa saya mendoakan orang itu saya sok sakti, sok hebat, mohon maaf saudaraku, saya tidak hebat, saya tidak sakti. Yang hebat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang nggak terima dengan apa yang saya lakukan, saya mohon maaf. Jangan sampai itu menjadi permusuhan di antara kita. Kita sesama manusia hendaknya saling mendoakan dan juga saling mengingatkan. Kalaupun yang saya lakukan tidak baik, ya sampaikan kepada saya dengan cara yang baik. Karena memang manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Badan saya masih agak sakit-sakitan. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum ngomongnya? Alhamdulillah masih diberikan Ya maaf ta, sama maaf ta. nafas untuk bernafas, mulut untuk Alhamdulillah. berbicara. Itulah kebaikan. Setidaknya kalau mulut saya tidak bisa berkata-kata yang menyenangkan, jangan sampai menyakitkan. Emang Kalau ada yang mungkin, menyakitkan? ya saya nggak tahu ya, namanya mulut ya. Terkadang kita niatnya Kenapa baik. mulutmu? Coba mulutmu lihat. Ya, namanya kita berbicara kadang niatnya baik, diterima nggak baik. Ya, Enggak. Yang berniat baik lo apa? Yang mana? ya seperti saya mendoakan orang-orang, siapapun, Emang saudaraku. aku ada protes tentang kamu pengobatin orang? Ya bukan cuma mendoakan, masalah mengobati, lain Masalah sebagainya. pengobatan memang aku ada pernah protes. Emang aku pernah ganggu kamu ngelakuin pengobatan? Ya alhamdulillah, matur suwun kalau nggak pernah protes. Karena setiap jenengan datang ke pondok, terus panjenengan ngamuk-ngamuk, itu orang-orang yang datang berobat itu pada takut, pada Terus? bingung, gelisah. Itu jadi ya saya mohon lah sama jenengan itu, bolehlah nggak suka sama saya nggak apa-apa. Memang saya bukan orang yang baik. Saya masih ada kelihatan baik karena Allah menutupi Aku aib-aib tanya, saya. apakah saya pernah mengganggu Anda untuk acara pengobatan? Ya ketika jenengan datang ke pondok, terus sampean ngamuk-ngamuk kayak gitu, itu orang-orang yang datang minta didoakan, banyak yang ketakutan, mereka kan sakit. Tuh kalau jenengan datang ngamuk-ngamuk, mereka tambah sakit, siapa yang nanggung Emang aku pernah dosanya? ngamuk mereka? Jenengan memang nggak ngamuk mereka, jenengan ngamuknya sama saya, tapi di Sekarang sana aku ada tanya, mereka. kemarin kamu saya hajar di depan pesantren, tiba-tiba ada pasien datang, saya pergi nggak? Ya makanya itu, Opa, saya mohon Makanya sama apa lagi? jenengan. Makanya saya mohon, janganlah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Buat apa sih? Bukankah kita ini saudara sesama satu negara? Bukankah kita ini saudara? Kenapa sih harus Kenapa bertengkar? kamu nggak mau sebutkan saudara sesama muslim? Kamu mau bilang saya bukan muslim? Ya saya nggak bilang kayak gitu. Muslim atau nggak muslim, di sini saya nggak mau rasis ya. Jadi menurut saya saudara itu nggak hanya sama muslim, Nah, tapi semua manusia itu saudara, apalagi makhluk Allah. Jadi saya bersifat universal ya. Saya enggak. udah pertanyaan gue sekarang gini. Kamu tadi koar-koar, saya dengarkan. Aku mantu di tempatmu. Aku mau tidur, aku mantau nih. Koar-koar, katanya siapa yang ngurusin pengobatan, bla 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 bla. Saya lihat, kenapa dia ngurusin pengobatanmu? Bukan masalah kamu ganggu ataupun ngurusin pengobatan saya. Yang saya maksud di sini,
ketika kamu datang ke pondok saya, lalu di situ ada orang-orang yang datang. Kewajiban saya kan memuliakan tamu. Nah, kamu di situ marah-marah, teriak-teriak, sedangkan di situ banyak orang yang sakit. Bagaimana kalau orangnya tambah sakit? Seperti itu. Jadi, ya sudahlah, begini aja sekarang. Jenengan yang hebat, jenengan yang sakti. Saya tidak hebat, saya tidak sakti. Pengakuanmu. Saya jujur loh Pak, saya kalau jenengan menghantam saya tidak apa-apa. Tapi masalahnya ini terhadap santri saya merasa berdosa dengan mereka. Mereka dititipkan ke saya. Mereka dititipkan sama orang tuanya untuk ini saya muter-muter kemana sih, Din? Ya saya bicara apa adanya. Gini loh Pak. Yang sampai hajar itu bukan cuman saya. Kalau saya sih saya nggak apa-apa. Kamu mau menghina saya, kamu mau membuli saya, kamu mau memfitnah saya, kamu mau menghajar saya, tidak apa-apa. Ya ini yang kamu hajar itu anak santri gitu loh. Itu yang membuat saya nggak terima. Pertanyaannya gitu. Nih, bener katanya Aris Pati nih. Kenapa orang yang sakit gue disangkut-sangkutkan? Kemarin kamu berantem sama Adi Gadabra, nggak ada kamu sangkut-sangkutkan. Kenapa giliran saya kok kamu sangkut-sangkutkan? Kalau Bang Adi ketika ada masalah, beliau ketika kalah ataupun menang cepat pulang. Lah kamu sudah 1 kali lari, 2 kali lari, tapi datang lagi. Lari. Di terus situ saya tegaskan ya, saya nggak lari, tapi memancing kamu untuk keluar karena saya nggak mau mengganggu kamu mencari nafkah. Saya nggak mau ganggu karyawan ataupun pasien-pasienmu, makanya saya ajak kamu keluar. Tapi mana kamu mau keluar? Lah kemarin malam ketika saya di luar, saya sedang riyadhah. Lah tiba-tiba kamu juga datang ke sana, nggak tahu kamu tahu dari mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba kamu menghajar santri saya, terus kamu menghajar saya pun juga sudah diam. Lu sadar nggak? Saya kurang bagaimana sama kamu? Lu sadar nggak kalau banyak orang juga yang nggak suka sama kamu? Dan mereka orang suka atau nggak suka sama saya, buat saya nggak masalah. Karena apa? Mereka suka atau tidak suka itu haknya mereka. Yang penting saya tidak pernah memfitnah orang. Yang penting saya tidak pernah membuli orang. Yang penting saya tidak pernah merugikan orang. Yang penting saya tidak pernah menipu orang. Orang mau suka atau nggak suka sama saya itu hak mereka kok. Itu hak mereka. Sekarang aku coba kamu replikasi tadi. Kamu ngomong katanya saya ngerusuin kamu cari apa di tempat praktek. Kalau nggak gitu kamu nggak datang kok. Sekarang gimana coba Opa? Saya mau tanya. Yang kamu cari itu apa? Yang saya cari begitu sombong dan angkuhnya kamu sama Adi Gadabra. Ini saat ini masih kamu. Tunggu saatnya Adi Gadabra juga. Saya angkuh bagaimana? Saya sudah menyampaikan, ya sudah jenengan hebat, jenengan sakti. Saya tidak hebat, saya tidak sakti. Sudah tak, mau apa lagi? Sudah gini aja wes, gini aja sudah. Gitu. Kalau kamu kurang puas, berantem sama kamu mau hajar saya ya sudah, hajarin aja, enggak apa-apa, saya tak terima aja. Hajar tuh dukun-dukun santet atau apa. Ini sama-sama kok. Satu naungan berantem, giliran gua ajak berantem semua, kalian pada teriak-teriak. Sudah, kalau kamu ndak puas, kamu mau ketemu sama saya, wes kamu hajar saya aja, terserah kamu, wes saya tak diem aja. Justru tambah kamu diem, aku nggak akan puas. Nah terus sekarang saya suruh kayak gimana? Kamu datang ke pondok, teriak-teriak, habis itu saya datang, kita sudah tarung, dengan lari, dengan pulang, ya sudah tak. Habis itu tiap hari datang terus. Ya, kamu itu sebenarnya mau cari apa? Jadi ya, saya teriak-teriak apa? Ayo kita di luar, teriakan saya. Kamu nggak mau. Berarti di sini yang bikin gaduh siapa? Yang mau bikin gaduh di tempatmu siapa? Kamu sendiri. Coba kalau kamu, ya udah ayo keluar. Gitu dong. Sekarang semuanya saya serahkan ke kamu. Terserah. Saya sudah nggak akan
mengucapkan apa-apa, terserah kamu. Saya Oh, sudah terserah aku. menyampaikan kalau saya itu tidak sakti, saya itu tidak hebat. Ya udah, buktikan Terus sama apa yang saya mau kamu dulu, kamu baru nanti buktikan ke saya itu saya kalau apa? kalah ya udah, nanti aku akan bicara baik-baik apa maksud dan tujuanku. Habis itu aku akan pergi ke tempatnya Adi Gadabra. Ya sudah, iya, Dia iya, apa? ya sudah, iya saya salah, saya kalah. Enggak. Sampai yang Aku pengen benar, kamu sampai yang tunjukkan kayak hebat. waktu kamu sama Adi Gadabra udah. Habis itu aku baru giliran saya untuk ke Adi Gadabra. Lagian juga saya juga udah terlalu lama di Jawa. Sekarang apa lagi gitu yang mau kamu cari itu apa gitu loh. Ya, aku pengen cari apa yang kamu tunjukkan kemarin ketika kamu sama Adi Gadabra, ketika kamu sama Limbat. Pengen lihat aku. Ya apa? Enak tau? Itu doang kok permintaanku. Nggak susah kok sebenarnya. Saya kadang-kadang heran Ngapain harus heran? dengan panjenengan ini. Saya tidak pernah sekalipun nenggol jenengan. Saya nggak ini mau sepi mau rame saya sambil ngerokok nggak apa-apa. Saya ke band nggak apa-apa. Kenapa? Saya tidak pernah sekalipun nenggol jenengan. Loh, kalau masalah menyenggol, aku emang nggak pernah nyenggol kamu dari dulu. Ketika kamu susah kemarin, waktu kamu sama itu juga aku belain kamu. Tapi ketika kamu sombong sesama satu naungan, aku akan turun di situ untuk mengingat kamu dengan caraku. Itu prinsipku. Bukan, sekarang saya mau tanya, sombong saya yang bagaimana? Ya kamu tengok sendiri aja. Apakah ketika saya mendoakan orang itu dikatakan sombong? Apakah ketika saya membela diri itu juga dikatakan sombong? Kalau begitu sekarang Pertanyaan saya saya, diam, apakah sekarang saya sudah kamu diam. pernah protes kalau mau pengobatan mau apa? Saya nggak pernah protes. Terus apa yang membuat kamu dengan protes? Adik Dabrak Keangkuhanmu, datang cara tiba-tiba nyerang keangkuhanmu untuk saya. menunjukkan ke Adi Gadabra itu loh. Sama juga Adi Gadabra juga sama. Dua-duanya sama. Sama-sama pekok. Ketika sekarang diingatkan sama temennya, bingung. Yang dikatakan temennya gini, temennya pansos apa? Gak butuh pansos gua. Ya sudah, wong sudah jelas-jelas Bang Adi datang tiba-tiba nyerang saya. Terus saya pun juga sudah mempersilahkan beliau masuk. Saya menghormati beliau. Terus saya suruh bagaimana? Susah ya lu diingetin ya. Diingetin baik-baik susah ya. Loh, saya kan dari tadi nerima apa yang jenengan sampaikan. Iya kan? Saya menerima apa yang jenengan sampaikan. Kamu gak sadar kamu sendiri sombong. Bukan, saya sombong kepada orang yang sombong itu ibadah, sayang. Sombong kepada orang yang sombong itu amal. Iya, sekarang saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan saya yang tidak mengenakan buat hati jenengan, saya mohon maaf. Manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Apa, sampai itu? Pandawa 5 juga mau ikut. Sini, taratain semua sama saya. Sudah, ini urusan jenengan sama saya. Jenengan kan nggak sukanya sama saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan untuk panjenengan. Saya nggak butuh maafmu di media. Aku butuh maafmu ketemuin saya. Bereskan. Ya bukankah jenengan setiap datang ke pondok sudah saya terima. Terus kalau jenengan nyuruh saya nemuin jenengan, wong saya aja terima tamu setiap hari. Jam 1 siang sampai jam 1 malam. Jam Terus 1 malam tak tunggu di tempat yang udah kita sepakati. Tuh, saya juga ada waktu untuk keluarga, ada waktu saya untuk sholat malam. Jadi Kamu ya, nggak menyita waktumu lama kok. ya inilah yang membuat saya itu heran. Orang-orang seperti jenengan, yang ketika bertamu silaturahmi ke tempat orang, ya silahkan temui pemilik rumahnya lah, bukan pemilik rumahnya yang disuruh keluar. Sampai itu orang Jawa apa orang mana tah? Orang Jawa nggak kayak begitulah. Kan Terus? saya ini hidup saya bukan cuma untuk saya, tapi untuk orang-orang yang
datang ke tempat saya. Satu harinya Terus saya saya jauh-jauh juga nggak ninggalin keluarga maksud lo? Iya, kalau kamu meninggalkan keluarga untuk tujuannya untuk apa? Untuk bertemu dengan saya. Silakan mau masuk ke pondok. Setiap hari ada 50 orang yang datang. Saya temuin satu persatu dari jam 1 siang sampai jam 1 malam. Saya gunakan untuk tamu-tamu saya, untuk saudara-saudara saya. Terus? Kalau kamu memang pengen bersilaturahmi bertemu sama saya, ya silakanlah, saya buktikan. Bertemu sama Terus saya loh, nggak harus kenapa? pakai Ketika aku uang. telepon aku ini nggak pernah kamu angkat. Waktu saya sudah saya sampaikan untuk umat, untuk saudara-saudaraku yang datang. Kalau seumpamanya saya terima tamu sambil pegang HP, itu namanya tidak beradab. Saya pun nggak mau ngomong sama orang yang megang HP. Apalagi saya ngomong sama orang itu kalau pengen diajeni harus bisa ngajeni orang lain. Kalau pengen dihormati, orang itu ya harus menghormati orang lain. Hormat, gerak. Nih udah hormat nih. Ya menghormati orang tidak seperti itulah. Menghormati orang itu dengan tingkah laku, sopan santun. Tolong kamu kalau live sama saya, kalau masih mau ngomong, jangan sambil ngerokok. Ini peringatannya bukan rokok. Terus? Saya turun dulu, naik lagi. Bentar, gua dapat peringatan. Nggih, mohon maaf kalau untuk semua saudaraku di manapun berada atas kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan. Saya juga kadang-kadang heran dengan banyaknya orang yang datang terus menantang saya. Apalagi kalau menyuruh saya keluar. Menurut saya ya, saya tidak pernah nantang siapapun. Kalaupun mereka datang ya silakan. Jadi kalau memang mau datang, mau silaturahmi, ya silakanlah masuk ke dalam, ketemu dengan saya. Wong yang masuk tidak bayar, ngobrol dengan saya tidak suruh bayar. Nanti tinggal masuk aja, saya suruh silakan duduk, saya bikinkan kopi. Dah tuh ngobrol dengan saya kan enak. Kenapa kok harus marah-marah? Dan yang jadi masalah itu kadang-kadang kenapa ya? Mereka yang datang ke saya lalu tidak mau masuk ke dalam, saya sampai keluar mohon-mohon untuk masuk. Tapi tidak mau masuk dan saya yang disalahkan. Ini kan lucu ya, padahal bangsa kita ini kan bangsa Indonesia. Kita ini kan orang timur yang tahu adab sopan santun. Jelas-jelas mereka hanya cari konten saja kok. Cuman cari viewer, cari panggung. Semua orang tahu lah, kita sama-sama YouTuber. YouTuber itu semuanya ya tujuannya di konten. Tapi Mbok Yao jangan merugikan orang lain. Mbok Yao yang beradab. Mbok Yao berkarya dengan karya sendiri. Wong saya tidak pernah nyenggol orang. Saya tidak pernah yang namanya nyenggol orang, jatuhkan orang. Saya berkarya dengan karya saya sendiri. Kalau memang ada yang saya rugikan ya kasih tahu saya. Siapa yang saya rugikan, kan begitu. Aneh menurut saya, tapi ya tidak apa-apalah. Mungkin memang ya saya yang salah. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya. Yang penting sambung silaturahmi, seduluran, selawas saking welas Gusti Allah. Yang jelas saya tidak mencari musuh, karena bagi saya saudara 1000 itu terlalu sedikit dan musuh 1 itu terlalu banyak. Saya carinya persaudaraan, seduluran, karena itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk panjenengan semuanya kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Seperti yang saya unggah di akun channel YouTube resmi saya, Mbah Din.
Beliau nggak tahu dari mana bisa menyusul saya ketika saya kholwat. Tiba-tiba santri saya dihajar, dan saya pun juga dihajar, dan saya pun juga diam. Walaupun saya sampai muntah darah, saya sudah diam. Masa hal kayak gitu ya belum puas? Pansos mungkin Gus, iya mungkin pansos, tapi kayaknya ada orang-orang yang juga membantu opa ini. Buktinya bisa tahu saya riadoh di mana, itu tahu dan nyusul saya. Itu pas saya riadoh di hutan ini, beliau datang itu. Ojo sepaneng Gus, nggih mboten, santai mawon. Santai, sepenting seduluran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluar, saya fokus di pondok untuk menemui saudara-saudara kita yang datang. Jadi kalau ada tamu seperti opa ini yang mengajak untuk ketemuan di luar, mohon maaf, saya itu terima tamu dari mulai jam 1 siang sampai jam 1 malam. Per hari saya tidak kurang melayani 50 sampai 100 orang yang datang. Itu setiap hari. Dan terus kalau ada tamu yang minta ketemuan di luar, ya mohon maaf, bukannya saya tidak mau, tapi tidak bisa. Banyak saudara-saudara kita yang menunggu di pondok. Jadi bukan karena saya tidak mau. Saya menghormati tamu. Siapapun tamu yang datang, saya muliakan. Saya persilahkan untuk masuk. Tapi kalau hanya teriak-teriak di gerbang, terus nantang-nantang, loh, kalau saya melayani orang yang nantang saya tiap hari nggak ada habisnya. Apa iya saya mau melayani setiap mereka yang menantang saya? Terus bagaimana dengan orang-orang yang datang yang lebih bermanfaat, minta untuk didoakan, untuk silaturahmi, atau bahkan ada yang minta untuk diobati? Walaupun saya tidak bisa mengobati, tapi saya berkewajiban untuk membantu. Saya bantunya dengan doa, ya saya bantu dengan doa. Jadi mohon maaf opa, bukannya saya tidak mau jenengan ajak untuk di luar. Saya keluar rumah hanya untuk riadah, tadabbur alam, berkholwat. Jadi bukan nurutin semua orang yang nantang saya. Saya heran terkadang apa yang membuat beliau ini menantang saya. Saya tidak pernah bilang kalau saya sakti. Saya tidak pernah bilang kalau saya hebat. Saya mengatakan kalau saya itu hanya seorang hamba. Hamba itu ya mampunya hanya berdoa, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu salahnya saya di mana? Lalu kenapa? Yang jelas saya mohon maaf
kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan. Panjenengan membenci saya itu karena apa? Bencinya karena kesalahan saya atau memang hati jenengan yang penuh dengan kebencian? Kalau saya diminta untuk keluar ya saya tidak bisa, karena saya harus melayani tamu-tamu saya yang datang. Mohon maaf, saya tidak bisa. Kang Ari, nggih matur suwun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf saya kalau harus melayani orang yang menantang saya. Lalu bagaimana waktu-waktu yang harus saya gunakan untuk terima tamu itu per hari tidak kurang dari 50 sampai 100 orang setiap harinya. Saya terima tamu itu jam 1 siang sampai jam 1 malam. Jadi kalau ada orang seperti Opa tadi yang menantang saya, terus ngajak tarung saya di luar, ya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada orang seperti Opa yang datang terus menantang saya, ngajak tarung di luar. Mohon maaf, saya tidak bisa, karena saya punya kerjaan yang harus saya kerjakan. Saya terima tamu per hari tidak kurang dari 50 sampai 100 orang. Saya terima jam 1 siang sampai jam 1 malam. Kalau saya ngeladenin orang yang menantang saya satu persatu, ya nggak ada habisnya.
Kayak Opa ini sudah ketemu sama saya kan sudah 3 kali datang ke pondok, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak di gerbang, tapi nggak mau masuk ke dalam. Akhirnya saya datang, terus akhirnya juga saya ajak masuk, nggak mau. Kan sudah saya posting di channel YouTube saya, Mbah Din. Terus saya suruh keluar. Ya mohon maaf, banyak orang juga yang harus saya muliakan. Ya setiap tamu saya itu saya hormati, saya takdimi setiap tamu saya. Tapi ya bukan berarti ketika tamu saya hormati lalu seenaknya menghina saya. Ya mohon maaf, mohon maaf. Seperti kayak siapa itu yang apa itu yang ngobatin orang gangguan jiwa itu loh, yang siapa itu ya nggak tahu ya siapa, nak lupa saya. 2 orang itu loh, yaitu kan mereka kan datang ke pondok, lalu masuk ke dalam, sudah saya hormati, saya muliakan beliau, dan insya Allah saya pun juga memberikan sesuatu lah itu untuk beliau. Tapi sudah dimuliakan malah menghina saya, ya tidak apa-apa, itu urusan beliau lah, urusan beliau itu. Yang jelas saya tidak minta apa-apa sama beliau. Ya sama kayak Opa ini nantang saya. Saya banyak pekerjaan harus saya kerjakan. Setelah adanya banyaknya fitnahan ini, tamu malah banyak yang datang. Bukannya sepi malah tambah ruame. Terus bagaimana kalau saya melayani satu persatu orang yang menantang saya seperti si merah itu? Ya saya lebih fokus untuk tamu-tamu yang mereka mau dimuliakan, mau dihormati. Kalau hanya untuk sekedar tantang-tantangan, ya mohon maaf. Mohon maaf, ada banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Ya lebih baik kita dihina, lebih baik kita dicaci, lebih baik kita difitnah. Karena dengan difitnah, dicaci, dibully, kita bisa merasakan itu dan kita nggak akan melakukan itu. Dengan dicaci, dibully, difitnah, kita bersyukur setidaknya bukan kita yang memfitnah, yang membuli orang tersebut. Yang penting seduluran, selawas-selawas sang welase Gusti Allah. Mohon maaf atas kata-kata saya mungkin tidak berkenan untuk panjenengan semuanya. Yang penting seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Saya cukupi dulu live-nya karena insya Allah saya sudah 5 tahun ini nggak pernah tidur malam. Tidurnya ya setelah jam 7 seperti ini, dibangun jam 1 terima tamu. Oke, matur suwun untuk semua saudaraku dimanapun berada. Saya sampaikan sekali lagi bahwa saya tidak punya akun Facebook, saya tidak pakai Facebook. Jadi siapapun yang pakai akun Facebook dengan nama saya atau foto saya itu adalah penipuan, dan saya tidak bisa menggandakan uang, apalagi uang gaib. Uang gaib pakainya di alam gaib. Keduluran selawas-selawas sang welase Gusti Allah. Saya Samsudin Al-Fakir, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Keduluran selawas-selawas sang welase Gusti Allah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang sakti. Yang hebat, yang sakti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.